kekasih-kekasih Tuhan yang luar biasa. Apa kabar di rumah? Mari kita bersama-sama beribadah. Kita percaya hadirat Tuhan memenuhi tempat di mana kita beribadah. Haleluya. Menangis di bawah
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beribadah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang komitmen. Belajar dari kehidupan Elisa. Tuhan mengutus Elia ke empat tempat supaya memberikan dorongan kepada rombongan nabi. Dan Elisa untuk terakhir kalinya sambil memberitahukan kepada Elisa akan menjadi pemimpin mereka yang baru untuk menggantikan Elia. Bapak Ibu, coba bayangkan kalau kita punya pemimpin, kemudian tinggal detik-detik terakhir kita akan bersama-sama dengan dia, kita udah tahu bahwa Tuhan akan memanggil dia. Pasti kita sendiri secara pribadi rasanya bercampur aduk. Sedih, nggak tahu, perasaan bagaimana ditinggal oleh pemimpin yang kita kagumi, yang kita sayangi, yang selama ini membimbing kita dan menolong, bahkan dia menyediakan membagi hidup dalam segala hal. Itulah yang dihadapi oleh Elisa, karena dia tahu Elia sudah memberitahukan, bahkan Tuhan sudah memberitahukan bahwa Elia akan dipanggil Tuhan. Dan Elisa dipersiapkan untuk menggantikan Elia. Saudara, mungkin Elisa waktu itu ketika mengetahui tuannya atau atasannya, pemimpinnya akan dipanggil, pasti galau. Nah, itulah yang dia alami. Nah, tempat itu bernama Gilgal. Tempat Tuhan menghapuskan celah Mesir kepada umat Israel, umatnya. Saudara tahu Mesir tempat bangsa Israel ditekan, menderita, mengalami kesukaran selama 40 tahun. Dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 15. Kisahnya kita bisa baca di 2 Raja-Raja ini. Dan yang berikut, di Gilgal juga Tuhan sedang memberitahukan kepada Elisa bahwa ketika Elisa menggantikan Elia untuk memimpin, dia tidak akan mengalami penderitaan dan kesukaran yang dialami di Mesir. Berita ini sudah tentu sukacita bagi Elisa, karena Mesir secara manusia, kalau kita semua mengalami seperti itu, pasti punya trauma. Mungkin juga Elisa mengalami trauma, tapi pada saat Tuhan memberitahukan, apakah dia masih menoleh ke belakang melihat trauma itu atau dia meresponinya? Mari kita lihat yang berikut. Kita tahu bahwa sebagai Elisa yang menggantikan Elia sebagai pemimpin untuk memimpin bangsa Israel, Tuhan punya maksud dan tujuan bagi Elisa. Yang pertama di Gilgal tadi, Tuhan lagi memberitahukan supaya Elisa siap menggantikan Elia dan diberi janji bahwa dia akan menghapus celah Mesir. Tidak ada lagi penderitaan, tekanan ketika dia memimpin bangsa Israel. Berbeda dengan waktu zamannya Elia. Nah, yang berikut, langkah kedua di Betel. Tuhan bawa Elisa di Betel, tempat umat Tuhan mendirikan mezbah bagi Allah.
tempat berdoa, tempat beribadah, tempat Tuhan menjawab dan menyertai, menyatakan dirinya kepada umatnya. Kemudian yang berikut, bagian kedua, masih di Betel. Tuhan mengajarkan Elisa bahwa ketika Elia meninggalkan Elisa, Elisa harus beribadah dan berdoa kepada Tuhan, mengutamakan Tuhan dimanapun dia berada, supaya Tuhan menjawab doanya. Dan Tuhan berjanji untuk menyertainya dan menyatakan dirinya sebagaimana Tuhan menyatakan diri kepada Elia. Tuhan berjanji untuk menyatakan dirinya juga kepada Elisa. Satu kabar gembira buat Elisa dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 2 dan 3. Langkah ketiga, Tuhan bawa Elisa di Yeriko. Di Yeriko, tempat Tuhan memproses komitmen kesetiaan Elisa terhadap pemimpinnya Elia. Walaupun Elia tidak boleh ikut, Elisa tetap mengikutinya. Ini komitmen seorang anak buah yang dipimpin, yang benar-benar menyimak, memperhatikan, melakukan ajaran yang diajarkan oleh pemimpinnya, yaitu pemimpinnya Elia mengajarkan kepada Elisa, sehingga menghasilkan anak buah yang berkomitmen, setia. Elia udah bilang jangan ikut, nih bahasa gaulnya ya. Bukannya Elisa bedegong, bukan, ini berbicara komitmen. Dia tetap ikut. Dia ingin melihat tuannya diangkat oleh Tuhan. Dia tidak mau meninggalkan waktu yang sia-sia, momen yang indah bersama-sama dengan tuannya saat-saat terakhir. Dia berusaha walaupun dibilang gak boleh ikut, karena mungkin Elia khawatir atau takut atau kasihan kalau dia lihat saya terangkat, nanti gimana, tambah galau mungkin, nggak tahu, ini mah bahasa gaulnya saya aja. Dibilang nggak boleh ikut, tapi dia tetap ikut. Inilah komitmen, terbukti komitmen Elisa terhadap Elia. Walaupun dibilang nggak usah ikut, dia tetap ikut. Nah, itu di Jeriko Tuhan menguji kesetiaan Elisa terhadap Elia, dan ternyata Elianya lulus. Nah, setelah dia lulus di Jeriko, lulus tentang komitmen, Tuhan bawa dia langkah keempat di Sungai Yordan. Nah, di Sungai Yordan ini tempat Tuhan menguji komitmen kesetiaan Elisa terhadap Elia pemimpinnya dan kepada Tuhan. Tadi hanya kepada pemimpinnya, ini kepada pemimpinnya dan kepada Tuhan. Di Sungai Yordan juga tempat Tuhan mengajar dan melatih Elisa melalui Elia untuk mempraktekkan kuasa Tuhan, urapan Tuhan. Sedang terjadi mujizat. Dalam 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 6 sampai 8 kita bisa baca di situ. Dan yang berikut masih di Sungai Yordan. Di Sungai Yordan tempat Tuhan memperlengkapi, mengimpartasi kuasanya kepada Elisa melalui pemimpinnya Elia.
dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 9 sampai 12. Dan yang berikut, di Sungai Yordan, di tempat ini Tuhan mempromosikan Elisa setelah dia lulus dari poin 1, 2, 3 dan sekarang masuk poin 4. Ketika ia taat melewati proses demi proses dan ujian yang Tuhan izinkan ia alami, dan Elisa terbukti setia terhadap komitmennya kepada Elia pemimpinnya dan juga kepada Tuhan. Ketika Tuhan melihat hal tersebut, maka Tuhan mempromosikan dia. Bagaimana dengan kita? Apakah komitmen kita terhadap pemimpin, terhadap Tuhan benar-benar komitmen seperti yang Tuhan mau? Contoh terhadap Elisa, dia berkomitmen kepada Elia, berkomitmen kepada Tuhan, dan itu terbukti. Dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 13-15. Dan di Sungai Yordan, ketika Tuhan melihat Elisa dalam kehidupan, dia menjalani proses yang Tuhan izinkan. Namanya proses itu tidak enak, Bapak Ibu. Kadang-kadang dalam kehidupan hari lepas hari juga kita diizinkan proses. Tapi apa yang kita lakukan? Nyalahkan hamba Tuhan. Nyalahkan si A, si B, orang lain. Padahal sebetulnya yang bermasalah diri sendiri. Saya berharap ketika Bapak Ibu mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu benar-benar meresponi, melihat siapa diri Bapak Ibu yang sebenarnya di hadapan Tuhan, tentang kesetiaan dan komitmen, dan bagaimana hidup berjemaat Bapak Ibu. Apakah setia kepada pemimpin dan juga kepada Tuhan? Bapak Ibu sendiri yang bisa menjawabnya. Di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Marilah kita jujur di hadapan Tuhan. Kalau benar-benar firman ini menyentuh hati Bapak Ibu, responi dengan serius. Karena ketika kita meresponi dengan serius, Tuhan juga serius akan meresponi kita. Kita lihat bagaimana saya sudah bagikan tentang Elia yang akan diangkat Tuhan, dan Elia mengajar, memuridkan, mempersiapkan Elisa hari lepas hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Ketika saatnya, udah waktunya Elia menghadap Tuhan, Elisa sudah siap karena dia belajar dari pemimpinnya yang sungguh-sungguh takut kepada Tuhan, yang berkomitmen kepada Tuhan. Elia jadi contoh yang luar biasa terhadap Elisa, sehingga kehidupan Elisa dengan berbagai masalah proses yang Tuhan izinkan terbukti. Mulai dari Gilgal, dari Betel, kemudian Jericho. Paling gak enak di Jericho, tempat seperti padang gurun. Kadangkala kita juga dibawa di padang gurun untuk diproses oleh Tuhan. Namanya padang gurun itu gak enak, gak ada air, gersang, gak ada pohon-pohon.
kita mau minta tolong kemana? Daud aja waktu dia sendirian, dia berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah pertolonganku? Tapi Daud berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Artinya kalau kita sendiri lagi diproses oleh Tuhan, jangan minta tolong kemana-mana. Menjerit kepada Tuhan, minta tolong kepada Tuhan. Dia Allah yang pasti care dengan kita. Kalau kita baca selanjutnya, Daud juga berkata bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kita juga dalam kehidupan ini mungkin gak enak, masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, mengalami penularan virus COVID-19 yang sudah berkepanjangan dan mengakibatkan banyak dampak terjadi. Keluarga, orang tua dan anak, suami, istri, terjadi masalah. Saya sama Bapak melayani orang-orang lewat online. Banyak masalah yang terjadi. Mereka bukannya gak punya uang, banyak uang, tapi terjadi miskomunikasi antara orang tua dan anak. Anak stres, orang tua stres. Ibu-ibu yang berkepanjangan yang selama ini tidak pernah mendampingi anaknya belajar, sekarang harus mendampingi mereka dengan tugas ganda. Belum nyapu, ngepel, nyuci, masak, melayani anak, melayani suami, bak-bik-buk. Dan akhirnya suasana di rumah terjadi gak enak. Ketika kita dengar masalah firman Tuhan ini, mari kita belajar dari Elisa. Dia dibawa ke Jericho, di padang gurun tempat Allah memproses kita, yaitu melewati, Tuhan izinkan melewati hal-hal yang gak enak, menderita tekanan, situasi yang tidak enak, gak mendukung. Tapi kita bisa ciptakan suasana surgawi seperti Elia. Dia lulus dalam proses, makanya Tuhan bawa masuk dia di sungai Yordan. Sungai Yordan itu tempat Tuhan mempromosikan, tempat Tuhan berjanji akan dihapus celah Mesir. Ketika selesai dalam penderitaan proses kita lulus, waktu Tuhan, ada kairosnya Tuhan untuk kita dipromosikan. Kita mah seringkali belum selesai proses, minta cepat-cepat dipromosikan Tuhan. Mulai mengeluh kalau belum dipromosikan. Bukan begitu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Minta hati yang taat, minta kekuatan. Kalau kita dibawa di padang gurun oleh Tuhan, jangan lari. Nggak ada air, kita berdoa pasti ada air. Nggak ada hal-hal yang nggak enak, nggak ada hal-hal yang enak, Tuhan pasti tolong. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi kita orang percaya tidak ada yang mustahil. Masuk dalam proses minta hati yang taat, supaya kita dibawa ke langkah yang berikut, yaitu sungai Yordan. Dan terakhir saudara, ketika kita selesai proses, kita lihat Elia dan Elisa. Elisa selesai proses, maka Tuhan mengangkat Elisa. Dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 13-15 yang sudah kita baca tadi, Tuhan mengangkat Elisa menjadi pemimpin rombongan Nabi 50 orang. 2 Raja-Raja 2 ayat 7. Bukankah hal itu satu promosi yang Tuhan berikan, yang selama ini dia tidak memimpin nabi-nabi 50 orang, tapi selesai proses Tuhan mengangkat dia. Ketika tuannya dipanggil Tuhan, dia lihat, saudara tahu, 2 kali lipat
mujizat yang dilakukan Elisa daripada Elia. Bukannya Elisa lebih hebat daripada Elia, bukan. Karena Tuhan mengajari Elisa lewat Elia. Sesuai dengan permintaan Elisa kepada Elia, aku ingin 2 kali lipat urapan. Kata Elia, sulit itu, tapi itu yang Elisa minta. Jadi akhirnya dikasih tahu oleh Elia, oke lah, kalau kamu lihat saya terangkat, kamu akan menerima itu. Dan benar-benar Elisa berjuang sampai dia bisa melihat tuannya terangkat. Dan akhirnya Tuhan memberikan double porsi, double urapan, double mujizat dalam kepemimpinan Elisa. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, mari kita meresponi akan kebenaran firman Tuhan ini. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapak, kami mau berdoa tentang komitmen yang sudah kami dengar bersama-sama. Engkau sendiri yang menolong kami, supaya semua kami yang mendengarkannya memiliki hati untuk meresponi akan kebenaran firman Tuhan tentang komitmen. Ampuni kami kalau waktu-waktu yang lalu kami kurang komitmen, baik terhadap pemimpin maupun terhadap Engkau Tuhan. Mulai saat ini bantu kami Roh Kudus, ingatkan kami dan mampukan kami untuk kami melakukan dengan sungguh-sungguh, dengan motivasi yang murni, supaya kami berkomitmen dengan sungguh-sungguh kepadamu dan kepada pemimpin yang Kau taruh di atas kami, baik pemimpin rohani maupun pemimpin di tempat pekerjaan kami. Bapa, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah apa yang sudah kami dengar bersama-sama kami boleh terapkan dalam kehidupan kami. Hamba mau berdoa untuk Bapak Ibu yang sudah mendengarkannya, Engkau yang tolong mereka, mampukan mereka Roh Kudus untuk hidup taat, melakukan kebenaran firman-Mu tentang komitmen. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh menguatkan, meneguhkan kita semua. Haleluya. Kasih setiamu Tuhan lebih dari hidupku, jalan-jalan-Mu ya Tuhan terbaik bagiku. Dari semua yang Kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang Kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya Kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling dari
temui. Dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andai kan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya Kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu. Selamanya ku akan menyembahmu, Tuhan. Andai kan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya Kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu. Selamanya ku akan menyembahmu, Tuhan. Menyembahmu Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang baik, Allah yang luar biasa Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, tibalah saatnya kita menerima berkat Tuhan. Arahkan hati dan perhatianmu hanya kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati usaha pekerjaanmu, Tuhan memberkati studimu, Tuhan memberkati pelayananmu. Diberkatilah engkau di desa, diberkatilah engkau di kota, bahkan diberkatilah keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuannya dengan Roh Kudus menghibur, menguatkan, bahkan menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus menjemput kita kali yang kedua. Semua yang percaya katakan amin.